Darto adalah seorang pemulung berusia 60 tahunan yang menjalani hidup di pinggiran kota. Ia bangun setiap pagi sebelum matahari terbit, menghirup udara segar yang penuh dengan harapan. Meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan, setiap pagi adalah kesempatan baru baginya. Darto sering melihat burung-burung yang berkicau di atas dahan pohon sebagai pertanda bahwa hari baru telah dimulai. Gubuknya yang terbuat dari kayu lapuk terletak di pinggir rel kereta. Gubuk itu terlihat kumuh, tetapi di dalamnya ada kenangan-kenangan manis yang tak ternilai. Darto pernah memiliki istri yang sangat ia cintai, dan mereka memiliki 2 anak yang tumbuh dengan penuh cita-cita. Namun, kehidupan membawa mereka ke jalur yang sulit. Ketika istrinya sakit dan tidak mendapatkan perawatan yang memadai, segalanya mulai berubah. Darto terpaksa menjual barang-barang berharga untuk membayar biaya pengobatan. Dalam waktu singkat, keluarganya hancur, dan ia terpaksa hidup sendiri. Setiap hari, Darto pergi ke jalanan dengan keranjang di punggungnya, berjalan menyusuri ganggang sempit dan tempat-tempat sampah. Ia mengumpulkan botol plastik, kaleng bekas, dan barang-barang lain yang bisa dijual untuk mendapatkan uang, meskipun seringkali dia merasa lelah. Senyum selalu menghiasi wajahnya saat ia menemukan botol-botol yang masih bersih. Setiap botol ini adalah harapan baru, bisiknya kepada diri sendiri. Di antara pekerjaannya, Darto selalu mengingat untuk bersyukur. Ia menganggap semua yang ia temukan sebagai berkah dari Tuhan. Ini adalah rizki dari Allah, katanya dengan tulus. Ketika menemukan uang koin di jalanan, ia merasa seolah Tuhan memberinya sedikit keberuntungan. Makanan yang ia beli dari hasil jerih payahnya selalu terasa lebih nikmat, meskipun hanya sepiring nasi dengan lauk sederhana. Tetangga-tetangganya tahu tentang Darto dan hidupnya yang penuh perjuangan. Beberapa dari mereka kadang memberikan sisa makanan atau barang yang sudah tidak terpakai. Darto menerima semua itu dengan tangan terbuka, karena ia tahu betapa sulitnya bagi orang lain untuk hidup di dunia ini. Meskipun ia sendiri, ia masih memiliki empati untuk membantu orang lain. Ia percaya bahwa kebaikan akan kembali padanya suatu hari nanti. Di suatu siang yang panas, Darto berjalan menyusuri gang sempit yang penuh dengan sampah. Aroma tak sedap menyengat hidungnya, tetapi ia sudah terbiasa dengan hal itu. Tiba-tiba, ia melihat seorang pemuda terjatuh di samping tong sampah. Pemuda itu berusaha berdiri tetapi tampak kesakitan. Wajahnya pucat dan keringat mengucur deras dari dahi. Darto merasa panik. Ia menghampiri pemuda itu dan bertanya, "Nak, kamu baik-baik saja?" Tetapi pemuda itu tidak bisa menjawab. Badannya bergetar hebat, dan Darto bisa melihat rasa sakit yang jelas di wajahnya. Dalam hitungan detik, Darto tahu bahwa pemuda itu membutuhkan bantuan segera. Tanpa berpikir panjang, Darto mengangkat pemuda itu ke punggungnya. Meskipun usianya sudah tua dan tubuhnya tidak sekuat dulu, semangatnya untuk menolong membuatnya merasa kuat. Ia berjalan tergesa-gesa menuju puskesmas terdekat, berdoa di dalam hati agar pemuda itu bisa bertahan. "Bertahanlah, Nak. Kamu tidak boleh menyerah." Darto terus membisikkan kata-kata semangat itu saat melangkah. Setibanya di puskesmas, Darto segera meminta bantuan kepada petugas medis. Mereka membawanya ke ruang darurat untuk diperiksa. Darto menunggu dengan gelisah, duduk di bangku plastik yang sudah usang. Ia merasakan jantungnya berdegup kencang, berharap dokter bisa melakukan yang terbaik untuk pemuda itu. Setelah beberapa saat menunggu, seorang dokter keluar dan menghampiri Darto. Lambungnya mengalami infeksi, namun sudah kami tangani dengan baik. Untungnya Bapak cepat membawanya ke sini. Jika tidak, keadaannya bisa lebih berbahaya dari ini, kata dokter dengan nada serius. Darto merasa lega mendengar kabar baik tersebut. Akan tetapi rasa takut segera menghantui pikirannya ketika bagian administrasi menjabarkan biaya pengobatannya, yaitu sebesar Rp2.500.000. Mendengar angka itu, Darto merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia tidak punya cukup uang untuk membayar biaya tersebut. Uang yang ia kumpulkan dari memungut botol dan barang bekas tidak pernah mencapai jumlah itu. Ketika melihat pemuda itu terbaring tak berdaya di ranjang rumah sakit, hatinya dipenuhi rasa kasihan dan ketidakberdayaan. Bagaimana aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Darto bertanya kepada dirinya sendiri. Dalam hitungan detik, tiba-tiba Darto teringat semua koin yang ia simpan di rumah. Meskipun itu bukan uang yang cukup banyak, namun ia bertekad untuk melakukan apapun yang ia bisa. Darto tahu jika ia tidak bertindak cepat, pemuda itu bisa kehilangan nyawanya. Akhirnya Darto meminta izin kepada petugas puskesmas dan segera bergegas pulang. Dalam perjalanan pulang,
Pikirannya melayang ke kenangan-kenangan lama ketika ia masih memiliki keluarga dan dukungan. Rasa kesepian menyergapnya, tetapi ia tahu bahwa ini adalah saatnya untuk berbuat baik. Setibanya di rumah, Darto membuka semua simpanan yang ia miliki. Uang koin dan pecahan kecil memenuhi meja kayu lapuknya. Dia menghitung satu persatu, tetapi angka yang dia harapkan tidak kunjung tercapai. Dengan putus asa, ia menghitung kembali uang yang ia miliki. Kali ini ia menemukan uang pecahan 1.000 dan 5.000. Akhirnya, setelah hampir setengah jam menghitung, Darto mendapatkan uang total Rp2.500.000. Meskipun ia merasa sangat kekurangan, uang tersebut cukup untuk membayar biaya pemuda itu. Ia pun berlari kembali ke puskesmas. Setiap langkah terasa berat tetapi penuh harapan. Sesampainya di sana, Darto menyerahkan semua uangnya. Petugas medis menerima uang tersebut dengan rasa terima kasih, dan Darto merasa seolah beban di pundaknya sedikit berkurang. Setelah membayar biaya pengobatan, Darto merasa lelah dan putus asa. Dalam hati, ia bertanya, apa yang akan kulakukan sekarang? Dengan sisa uang Rp20.000, bagaimana aku akan bertahan hidup? Namun, saat melihat pemuda itu dirawat dengan baik, ia merasa seolah semua pengorbanannya tidak sia-sia. Darto memutuskan untuk beristirahat sejenak di bangku dekat puskesmas, sambil berharap pemuda itu segera pulih. Malam itu, Darto pulang ke gubuknya dengan perasaan campur aduk. Meskipun dia sangat lelah, ada rasa puas yang menghangatkan hatinya. Aku telah melakukan yang terbaik. Aku percaya bahwa ada harapan di ujung jalan, ucapnya kepada diri sendiri. Dengan cara ini, Darto berusaha menguatkan diri. Meskipun di dalam hati ia tahu bahwa tantangan hidup masih banyak menantinya. Setelah pemuda itu siuman, suasana di puskesmas mulai normal kembali. Namun, hati Darto masih penuh gelisah. Ia tidak bisa berhenti memikirkan keadaan pemuda yang baru saja ia tolong. Sementara itu, pemuda yang bernama Rian itu, setelah mendapatkan perawatan, merasa sangat beruntung bisa diselamatkan. Ia bertekad untuk mencari Darto dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Rian, yang berasal dari keluarga kaya, terbiasa hidup dalam kemewahan. Namun, pengalaman pahit ini membuatnya lebih menghargai hidup. Ia merasa tergerak untuk memberi sesuatu yang berarti kepada Darto sebagai ungkapan rasa syukur. Setelah mendapatkan izin dari dokter, Rian pun pergi untuk mencari Darto. Hari itu, Darto kembali ke rutinitasnya, menelusuri jalanan kota untuk mencari botol dan barang bekas. Ia merasa lelah, namun semangatnya tidak surut. Hatinya hangat setiap kali ia menemukan koin di saku bajunya, meskipun jumlahnya sangat sedikit. Ketika ia berhenti sejenak untuk menghapus keringat di dahinya, ia tiba-tiba melihat sosok Rian mendekat. "Permisi, Pak. Apakah Anda Pak Darto?" tanya Rian dengan penuh harap. Darto mengangguk. "Ya, saya Darto. Ada yang bisa saya bantu?" Rian tersenyum lebar. "Perkenalkan saya Rian. Saya yang Anda tolong beberapa hari yang lalu. Saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Anda, mungkin saya tidak ada di sini saat ini." Ucapnya hangat, Darto pun menjawab, "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Semua orang pasti akan melakukan hal yang sama." Rian tidak mau menyerah. Ia mengeluarkan segepok uang dari sakunya dan memberikannya kepada Darto. "Ini untuk Anda. Saya tahu Anda sudah banyak berkorban. Terimalah ini sebagai tanda terima kasih saya." Darto terkejut melihat jumlah uang yang begitu banyak, langsung menolak dengan tegas. "Maaf. Saya menolong kamu bukan demi uang imbalan. Saya tidak mau uangmu. Bawa pulang sana." Ia merasa tidak nyaman menerima imbalan karena kebaikannya yang tulus. Rian mencoba memaksa. "Tapi, Pak, ini semua untuk Anda. Saya ingin membantu, yang penting kamu sehat sekarang. Itu sudah cukup bagi saya," kata Darto sambil tersenyum, berusaha untuk menegaskan keputusan. Melihat ketulusan Darto, Rian pun akhirnya mengalah dan menyimpan kembali uang itu. Rian merasa sangat terharu. Ia tidak pernah berpikir akan menemukan seseorang yang begitu baik hati. Saat ia mengucapkan selamat tinggal, ia menyadari bahwa kebaikan Darto adalah sesuatu yang sangat langka dan berharga. Darto melanjutkan harinya, meski ada sedikit rasa penyesalan di hatinya. "Apa seharusnya aku menerima uang itu?" pikirnya, tetapi ia segera menepis pikiran itu. Ini semua sudah ditakdirkan. Keesokan harinya, Darto kembali ke jalur rutinnya. Ia merasa sedikit gelisah, namun semangatnya tetap ada. Setiap langkahnya,
Ia mengingat kembali momen ketika ia menolong Rian. Darto merasa bangga pada dirinya sendiri. Meskipun dalam hatinya ia merindukan harapan yang lebih baik untuk masa depannya. Hari itu terasa seperti biasa. Darto berjalan di sepanjang trotoar, menyusuri jalanan dengan penuh perhatian. Ia terus mencari botol plastik, kertas, dan barang bekas lainnya. Setiap kali ia melihat tong sampah, jantungnya berdegup cepat. Namun, tidak ada yang istimewa yang ia temukan hingga ia mencapai sebuah tempat di sudut jalan. Saat memeriksa tong sampah yang terlihat penuh, tiba-tiba matanya berbinar. Di dalam sana, terlihat beberapa lembar uang pecahan Rp50.000. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Astaga, apa ini nyata? Bisiknya dalam hati. Darto menengok ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang lain yang melihat. Ia mengeluarkan uang tersebut dengan hati-hati, merasakan berat dan dinginnya kertas uang itu di tangannya. Rasa syukur mengalir dalam dirinya. Ini pasti rizki dari Allah, ujarnya pelan, seolah berbicara dengan Tuhan. Ia memutuskan untuk tidak menghitung uang itu di tempat umum. Dengan cepat, Darto memasukkannya ke dalam kantong dan melanjutkan pencariannya. Selama beberapa hari ke depan, ia kembali ke tempat yang sama, dan hampir setiap kali, ia menemukan uang di sana. Terkadang jumlahnya lebih banyak, terkadang sedikit, tetapi setiap penemuan memberikan Darto semangat baru. Seiring berjalannya waktu, uang yang ia temukan di tempat itu terakumulasi menjadi puluhan juta. Darto tertegun, apa yang harus kulakukan dengan semua ini, pikirnya. Ia merasa seperti mendapatkan kembali harapan yang selama ini hilang. Meskipun begitu, Darto tetap hidup sederhana. Ia tidak pernah tergoda untuk menggunakan uang itu untuk hal-hal yang tidak perlu. Ia ingat betul perjuangannya dan semua keringat yang telah ia keluarkan. Uang yang ia temukan itu ia simpan dengan aman, memikirkan mungkin suatu saat nanti akan ada hal yang lebih penting yang perlu ia gunakan. Sementara itu, Darto juga mulai merasakan perubahan dalam hidupnya. Semangatnya tumbuh, dan setiap kali ia berangkat mencari botol, ia merasa seolah ia sedang mencari lebih dari sekadar uang. Ia merasa seolah ia sedang mencari makna dan tujuan dalam hidupnya. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Darto tetap merasa ada yang hilang. Meskipun uang datang padanya dengan cara yang tidak terduga, ia masih merindukan interaksi dan hubungan dengan orang lain. Dalam hati, Darto berharap dapat memberikan kembali kebaikan yang telah ia terima dari hidupnya, baik itu kepada Rian atau kepada orang lain yang membutuhkan. Satu hal yang Darto pelajari dari semua ini adalah bahwa hidup selalu penuh dengan kejutan. Kadang-kadang, dalam kesulitan, kita menemukan jalan menuju keberuntungan yang lebih besar, dan kadang-kadang, keberuntungan itu datang setelah kita memberi tanpa mengharapkan imbalan. Darto tahu, bagaimanapun, hidupnya tidak akan selalu seperti ini. Ia merasakan tanda-tanda kelelahan dalam tubuhnya. Sakit yang ia sembunyikan mulai menunjukkan gejala yang lebih parah. Namun, ia tetap optimis dan bersyukur atas semua berkat yang ia terima dalam setiap langkahnya. Darto berjanji untuk tetap berbuat baik, tidak peduli seberapa sulit keadaan. Ia merasa, di balik setiap kesulitan, ada kesempatan untuk berbuat kebaikan dan mengubah hidup seseorang, termasuk hidupnya sendiri. Meskipun sudah mendapatkan banyak uang, kesehatan Darto menurun. Penyakit yang dideritanya membuatnya tak bisa lagi memungut sampah. Dalam keputusasaannya, ia teringat akan pemuda yang pernah ia tolong. Ia merasa seolah kebaikan yang ia tanamkan kembali padanya. Suatu hari, seorang pria berbaju jas dan berdasi datang mengunjungi Darto. "Saya adalah pemuda yang kamu tolong 10 tahun lalu," kata pria itu dengan penuh rasa syukur. Setelah mendengar cerita Darto, ia menyadari bahwa kebaikan Darto telah membawanya pada keberuntungan yang selama ini ia terima. Setelah berbincang-bincang, Darto merasa bahagia mengetahui bahwa kebaikannya tidak sia-sia. Wajahnya bersinar dengan senyuman, tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya sudah mendekati akhir. Sebelum meninggal, kalimat terakhir yang diucapkannya adalah, "Orang baik pasti mendapatkan balasan yang baik." Pria pengusaha itu mengatur pemakaman Darto dan menuliskan di batu nisannya, "Orang baik pasti mendapatkan balasan yang baik. Selamat jalan, penyelamatku." Darto mungkin telah pergi, tetapi kisah kebaikannya akan terus hidup dalam ingatan semua orang yang pernah mengenalnya. Kisah Darto mengajarkan bahwa kebaikan tidak selalu harus berujung pada imbalan yang langsung terlihat. Kadang-kadang, kebaikan yang tulus akan memberikan hasil yang tak terduga, yang membawa kita ke jalan yang lebih baik. Dalam dunia yang penuh tantangan, menjadi orang baik adalah sebuah pencapaian yang tak ternilai. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya.
Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.